Di antara orang yang jasanya tidak akan pernah kita balas adalah kedua orang tua kita. Rasulullah SAW pernah menegaskan akan hal ini. Beliau berkata, la yujzi'u walidun walidan illa an yalqahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Tidaklah seorang anak akan bisa membalas jasa orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya dalam kondisi budak, kemudian dia beli, kemudian dia jual. Kondisi inilah kondisi yang mustahil. Seorang mendapati ayahnya dan ibunya sebagai budak. Kalaupun ayahnya dan ibunya budak, belum tentu dia bertemu dengan mereka. Kalaupun dia bertemu kedua orang tuanya sebagai budak, belum tentu dia bisa beli budak-budak tersebut. Apalagi zaman sekarang tidak ada perbudakan. Oleh karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya membalas jasa kepada kedua orang tua adalah perkara yang mustahil bisa kita lakukan. Karenanya ketika ada seorang Al-Yamani dari Yaman menggendong ibunya kemudian tawaf, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, maka dia berkata ketika dia tawaf menggendong ibunya, dia berkata, anni laha ba'iruhal mudhallal wa in udhirat rikabuha lam udhar. Kata dia, aku adalah onta bagi ibuku yang tunduk kepada penunggangnya. Kalau hewan-hewan lain kabur dari ibuku, maka aku tidak akan kabur dari ibuku. Dia ingin menyampaikan bahwasanya saya menggendong ibu saya seperti saya seekor onta yang dengan senang hati, sukaria menggendong ibu saya. Tidak ada rasa berat bagiku, saya bersuka hati menggendong ibu saya. Ini ibadah yang luar biasa. Maka dia bertanya kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, atarani jazaituha? Wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku telah membalas kebaikannya setimpal? Kata Ibnu Umar, la wala bi zafratin wahidah. Sama sekali tidak. Bahkan perbuatanmu menggendong ibumu dengan senang hati untuk mengajaknya beribadah, untuk tawaf di Ka'bah, tidak bisa membalas satu kesakitan yang dia rasakan ketika akan melahirkanmu. Zafrah itu nafas yang keluar ketika merasakan kesakitan. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Birrul Walidain, ada seorang dari Khurasan membawa ibunya, menggendong ibunya, kemudian melakukan ibadah tawaf bersama ibunya, maka dia bertanya dengan pertanyaan yang sama, atarani jazaituha? Apakah menurutmu aku telah membalas kebaikannya? Kata Ibnu Umar, walau bitalqah wahidah min talaqatiha. Bahkan kau tidak bisa membalas satu kontraksi yang dia rasakan ketika melahirkanmu dari sekian kontraksi yang dia rasakan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua, kita kurang mendoakan orang tua. Kita kurang mendoakan orang tua. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan di antara ciri anak soleh, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya setelah meninggal dunia. Maka lihatlah diri kita, apa kita sering mendoakan kedua orang tua kita dengan tulus. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kebaikan-kebaikan orang tua dalam Al-Qur'an tentang bagaimana susahnya ibu, bagaimana mengandungnya, bagaimana melahirkannya, bagaimana menyusui, bagaimana merawat. Karena itu kebaikan-kebaikan yang kita lupakan ketika kita masih kecil, yang tidak pernah kita ingat di saat-saat susah. Oleh karenanya Allah langsung turun tangan untuk mengingatkan akan hal itu, agar kita tidak lupa, agar kita senantiasa mendoakan mereka dalam sujud-sujud kita. Bahkan sebagian salaf mengatakan, di antara bentuk bakti adalah mendoakan orang tua setiap salat. Ma'asyiral muslimin, jadilah orang yang ingat dengan kebaikan-kebaikan orang lain. Kapan kita telah berhasil, jangan lupa dengan kebaikan-kebaikan mereka. Sungguhnya keberhasilan ada sebabnya. Ketika kita telah menempuh sebabnya, kita harus berterima kasih kepada sebab tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah dan pandai berterima kasih kepada manusia.